Kecelakaan maut terjadi di jalur nasional Pantura Tuban, Jawa Timur. Sebuah mobil adu muka dengan truk tronton, sopir mobil terjepit di dalam kabin. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Sebuah mobil minibus ini ringsek usai terlibat tabrakan dengan truk tronton bermuatan kain di Jalan Semarang, Tuban, Desa Socorejo, Kecamatan Jenuh, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Warga berusaha menarik bemper depan mobil untuk mengeluarkan korban yang terjepit di dalam kabin. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikan Imron Maulidi, 26 tahun, berpenumpang anak dan istrinya, berupaya mendahului kendaraan di depannya. Nahas dari arah berlawanan datang truk tronton yang dikemudikan Upin 38 tahun hingga tabrakan adu banteng pun tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat pengemudi terjepit di dalam kabin mobil hingga tak sadarkan diri. Sementara dua penumpang lainnya mengalami luka ringan. Tiga korban dibawa ke RSUD Kusma Tuban untuk penanganan medis. Dari arah timur, mau arah ke barat, nah, mobil kecil ini nyalip, kirain mau belok ke sini, ke industri Tuban gitu. Malah dibelokin lagi ke kiri, kirain mau belok ke kiri, malah ditotorin mobil saya gitu. Kira-kira ini ngantuk gitu, ya? Supirnya gitu. Adu depan gitu Pak ya? Iya, adu depan. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan dua kendaraan tersebut guna kepentingan penyelidikan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto melaporkan. Dua pria membawa ganja kering sebanyak 13 kg di Deli Serdang, Sumatera Utara yang akan diedarkan. Namun para pelaku gagal menjual karena aksinya diketahui polisi. Dua pria ini warga Deli Serdang ditangkap polisi Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Pasar 9, Desa Wanunggal, Labuhan Deli, Deli Serdang. Para pelaku sebelumnya tengah membawa tas berukuran besar berisi 13 kg ganja kering dari Aceh menuju kawasan Kota Medan bagian utara. Dalam penangkapan, polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli. Sebanyak 8 bungkus ganja kering seberat 13 kg ini rencananya dijual Rp1,5 juta per kilogram dan pengedar mendapat keuntungan Rp600.000 per kilonya. Sudah ditentukan yaitu di Pasar 9 Desa Veteran ya, Kecamatan Labuan Deli. Jumlah daripada ganja yang kita tadi komunikasikan untuk transaksi sebanyak 13 kilo. Ya, kemudian pelaku membawa dari Aceh. Kini kedua pelaku bandar dan pengedar narkoba harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan, sementara polisi memburu pemasok utama ganja. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, atraksi udara jet tempur TNI Angkatan Udara mewarnai hari kedua rangkaian gladi kotor. Peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Istana Negara. Rangkaian gladi kotor peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta terus berlangsung. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah aksi udara jet tempur TNI Angkatan Udara termasuk F-16 yang melintas di Istana Merdeka. Warga sekitar juga turut antusias melihat atraksi jet tempur di langit Jakarta. Selain F-16 juga diperlihatkan atraksi helikopter yang membawa bendera merah putih. Warga sekitar antusias melihat atraksi jet tempur di langit Jakarta. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada konsep baru dalam perayaan HUT RI tahun ini. Namun tidak merinci konsep baru tersebut dan akan menjadi kejutan nantinya. Pemirsa MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa menyalurkan buku bacaan dan sekaligus pemberian literasi digital untuk siswa SMKN 16 Jakarta. Kegiatan ini merupakan upaya MNC Peduli untuk membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul dan juga adaptif di era digital.
SMKN 16 Jakarta yang dikenal sebagai sekolah hijau memanfaatkan taman sekolah sebagai ruang baca terbuka untuk memberikan dimensi baru dalam pengalaman belajar. Taman ini tidak hanya menjadi tempat yang nyaman untuk membaca, tetapi juga berfungsi sebagai ruang ekologi yang menumbuhkan kesadaran lingkungan. Mendukung semangat generasi cerdas anak bangsa, MNC Peduli memberikan ratusan buku bacaan demi meningkatkan literasi siswa. Baca sama tulis tuh itu penting banget, apalagi di zaman yang sekarang orang-orang tuh jarang, maksudnya banyak orang yang literasinya tuh kurang. Jadi buku itu sebenarnya informatif banget buat menyakup banyak informasi gitu. Jadi penting banget sih kalau buat sekarang. Menurut saya ini sangat baik sekali. Saya berterima kasih kepada MNC Peduli yang telah membantu SMA Negeri 16 dalam mewujudkan sekolah, terutama membantu kami dalam bidang literasi, karena bagi kami literasi itu sangat penting, sebuah pembiasaan bagi para murid membuka cakrawala dunia melalui membaca. MNC Peduli juga mengadakan kegiatan pembuatan konten sosial media yang melibatkan para siswa sebagai bentuk nyata dari pembelajaran kontekstual, di mana pelajar diajak untuk menyampaikan gagasan dan kreativitas melalui media yang dekat dengan kehidupan mereka. Dan kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan kepedulian para siswa terhadap lingkungan dan juga kritis. Nah, sebagai generasi penerus bangsa. Nah, kami berharap ini sebagai bagian daripada pondasi penting membangun bangsa yang berkelanjutan. Dengan kegiatan ini, MNC Peduli menunjukkan komitmennya dan terus mengajak masyarakat berdonasi melalui MNC Peduli untuk mendukung pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Wenda Nura Damaru Caksono iNews melaporkan. Pemirsa Liga Futsal Nusantara 2025 kategori putri yang digelar di Gor Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah menyajikan pertandingan sengit di tiap laga. 3 tim bersaing memperebutkan tiket masuk Liga Futsal Profesional Putri musim 2025-2026. Laga perdana Liga Futsal Nusantara 2025 kategori putri berlangsung pada Jumat 8 Agustus pekan lalu yang mempertemukan antara Fast Angel Semarang melawan XFL 123 Women yang digelar di Gor Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam laga perdana ini kedua tim bermain saling serang, kedua tim tampil taktis dan solid sepanjang laga. Hasil imbang 2-2 menyudahi pertandingan yang berjalan sengit ini. Pada laga di hari Sabtu 9 Agustus 2025, XFL 123 Women kembali bertanding. Kali ini lawannya GNG SC Putri Kapal. Pada laga ini, XFL 123 Women mampu mengontrol jalannya pertandingan. Pelan tapi pasti, XFL 123 Women mampu memenangi pertandingan dengan skor meyakinkan 5-1. Di laga pada hari Minggu 10 Agustus 2025, GNG SC Putri Kapal berhadapan dengan Fast Angel Semarang. Di laga ini Fast Angel Semarang dengan mudah mengalahkan lawannya dengan skor 1-4. Dari hasil pertandingan ketiga tim ini, XFL 123 Women berhasil memuncaki klasemen dengan perolehan 4 poin. Diikuti di posisi kedua oleh Fast Angel Semarang yang juga meraih 4 poin, namun kalah dalam produktivitas gol. Dengan demikian, XFL 123 Women berhasil meraih tiket untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Futsal kategori putri, yakni Women Pro Futsal League musim 2025-2026. Tim Liputan iNews melaporkan.